Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Selamat pagi jemaat yang terkasih Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia di Dayakolot. Saya bersyukur bisa tetap melayani pada pagi hari ini di minggu keempat ya, minggu terakhir di bulan Januari. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Naikkan sebuah pujian saudara. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap
Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Hari inilah akhir di bulan Januari, minggu terakhir Tuhan. Kau berkati setiap kami yang menyaksikan, yang ikut dalam ibadah ini Tuhan. Siapapun Engkau, kalau Engkau sedang sakit, mari Tuhan Yesus sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau Engkau sedang galau, sedang susah hati, Tuhan berikan jalan keluar dan damai sejahtera. Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa dan tidak apa, agar bisa menyampaikan isi hati-Mu, sehingga ada banyak berkat firman Tuhan memberkati setiap orang yang menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan katakan amin. Baik, salam saudara, selamat pagi. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan Januari, tanggal 30 ya. Kita udah belajar minggu yang lalu, belajar tentang menjaga hati kita agar hati kita tetap kuat. Makanya keinginan kita harus sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan lanjutkan terus pelajaran sehingga saudara di hari-hari ini ada dasar yang kuat di bulan Januari ini dalam menghadapi kehidupan kita sehari ke sehari, setahun ke depan, bagaimana hidup kita agar kita mengalami berkat kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, hari ini saudara, mari kita buka firman Tuhan dari di sini ditulis ada Lukas 17 ayat 20. Kita bicara tentang hidup dalam pemerintahan Allah setiap hari, judulnya ya. Hidup dalam pemerintahan Allah tiap hari. Allah menyatakan prioritas utama Allah datangnya kerajaan Allah ke bumi. Artinya kita disuruh berdoa untuk kerajaan Allah yang akan datang. Dan sudah datang. Lukas 17 ayat 20 berkata, atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Allah ingin ya. Jadi tidak ada tanda-tanda lahiriah datangnya kerajaan Allah. Yesus menyatakan itu. Nah, di dalam Matius 6, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada kita. Nah, ini adalah dasar yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini buat setiap jemaat yang terkasih. Amin. Lihat di dalam Matius 6 ayat 11 berkata begini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya ya. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Adalah kehendak Tuhan saudara untuk memberkati kita secara jasmani saudara ya. Jadi berdoa bukanlah meminta sesuatu yang belum ada supaya terjadi. Berdoa adalah mendatangkan apa yang sudah ada di sorga ke bumi, yakni dengan mendatangkan kehendaknya dari kerajaan Allah untuk terjadi di muka bumi. Jadi prioritas utama kehidupan kita adalah datangnya kerajaan Allah, jadilah kehendakmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi selama kita membiarkan pemerintahan Allah hidup di dalam kehidupan kita setiap hari, maka saudara akan ada penyertaan Tuhan, maka akan ada kasih karunia Tuhan, sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran itu selalu akan memenangkan setiap pertandingan kehidupan kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi berdoa meminta makanan minuman kepada Bapa adalah bukan kita meminta yang tidak ada, tetapi kita sedang mendatangkan kehendak Bapa di bumi, mendatangkan kerajaan Allah di sorga. Ya, makanya datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Di sorga tidak ada kelaparan, adalah kehendak Tuhan untuk setiap anak Tuhan diberkati secara jasmani. Karena itu makanya Yesus mengajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ini Tuhan Yesus yang mengajarkannya saudara. Artinya Allah sudah mengukur bahwa tanpa campur tangan Bapa kita yang di sorga dalam kehidupan kita, orang yang percaya, maka kehidupan kita hari demi hari akan mengalami kegagalan saudara. Karena tidak ada penyertaan Tuhan. Makanya dikatakan Matius 28 ayat 19-20 berkata bahwa saudara, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kapan itu? Ketika saudara dan saya membiarkan atau mengizinkan pemerintahan Allah terjadi dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Jadi pertanyaannya apa Pak yang harus kami lakukan? Berdoalah setiap hari. Berdoalah seperti yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Yang pertama saudara harus ada pengakuan bahwa kita anaknya
Bapa kita yang di surga yang kita kenal dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini yang pertama, saudara. Pengakuan penting. Karena Allah ingin tahu mulut kita. Dengan mulut kita dibenarkan. Dengan mulut kita juga diselamatkan, saudara. Amin. Nah, hari ini saudara harus buka hati saudara. Buka pikiran saudara. Agar pemerintahan Allah memerintah dalam hidup saudara. Makanya di dalam kehidupan setiap orang percaya, saudara, tidak ada khawatir lagi. Khawatir itu sesat, saudara. Khawatir itu Tuhan bilang janganlah engkau khawatir. Ya, burung di udara dipelihara. Apalagi di sini doanya dikit, berikanlah makanan kami. Siapa ke siapa kita memintanya? Kepada Bapa kita yang kita kenal dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya ada banyak anak Tuhan mengandalkan kekuatannya sendiri. Begitu di tengah jalan dia terasa bahwa banyak angin, banyak goncangan, banyak bencana, masalah, persoalan yang dia sendiri pusing menghadapinya. Tetapi di dalam Tuhan, Allah lah yang melakukan di dalam kita. Ketika kapan? Ketika kita membiarkan pemerintahan Allah setiap hari memerintah dalam kehidupan kita. Amin. Ingat, di sorga tidak ada kelaparan. Artinya kalau kerajaan Allah kita datangkan dari sorga ke bumi, maka di bumi tidak ada kelaparan. Karena apa? Karena Allah yang mengatakannya, saudara. Amin. Kalau sudah percaya di dalam Tuhan, jadi saudara harus bekerja sungguh-sungguh. Pas saya sudah bekerja sungguh-sungguh, pakai kelola keuangan dengan benar. Ya. Kita memakai hanya sesuai kebutuhan, jangan keinginan. Ya. Pakailah sesuai kebutuhan saudara. Kebutuhan apa? Makanan, minuman Tuhan pasti cukupkan. Kebutuhan anak sekolah pasti Tuhan cukupkan. Kalau saudara memprioritaskan yang terpenting daripada yang penting. Terpenting dulu. Amin. Ini tips-tipsnya saudara. Jadi yang pertama adalah kehendak Tuhan memberi makanan, minuman buat saudara setiap hari. Jadi jangan lupa janji Tuhan itu. Tuhan pasti bukakan jalan. Ada kesaksian saudara dalam sebuah rumah anak Tuhan ya. Yang tadinya dia mau minta tolong ke gereja. Kebetulan dia di situ di dalam rumahnya dia menampung anak yatim piatu, ada 30 orang saudara. Ketika dia berdoa, teringatlah dia berdoa, Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Tiba-tiba saja saudara di tengah-tengah bingungnya mereka ketika mereka sandarkan diri mereka kepada Tuhan. Ada seorang bapak datang membawa makanan saudara, cukup buat sekitar 35-40 orang. Dan bapak itu berkata, ketika saya berdoa bersatu dulu tadi pagi, saya digerakkan Tuhan untuk memberkati bapak di tempat ini. Saudara, Tuhan tuh bisa melihara dari mana saja. Tapi kalau kita sudah dipelihara sama Tuhan, saudara pakai baik-baik berkat Tuhan. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, semangat. Perbaiki hal-hal yang tidak benar. Hal mungkin yang sering bohong, sering terlambat ya dalam bekerja. Mungkin sering bolos, saudara perbaiki dengan benar. Sehingga hidup saudara mengalami kasih karunia Tuhan. Amin. Ini yang pertama saudara. Jadi yang pertama adalah kehendak Tuhan memberkati hidup saudara, memberikan makanan, minuman. Hal yang kedua adalah saudara, ya Matius 6 ayat 12. Mari kita buka firman Tuhan, Matius 6 ayat 12. Berkata begini, kehendak Allah atas kehidupan sosial kita ya, berkata begini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, kata seperti perhatiin saudara, ya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi pengampunan itu sebetulnya mudah. Ketika kapan, Pak? Ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seringkali ada banyak anak Tuhan yang gagal. Kenapa? Karena dia tidak sanggup mengampuni orang yang menyakiti hati dia. Makanya lepaskan pengampunan. Ketika saudara melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada hidup saudara, maka Allah yang kita kenal dalam nama Yesus akan mengampuni. Karena kata-katanya begini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sederhana, keputusan ada di tangan kita, saudara. Allah pasti mengampuni, tapi dikatakan seperti kami juga mengampuni. Kalau saudara tidak mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni. Makanya doanya saudara, doa Bapa kami ya, tidak akan dijawab oleh Tuhan. Karena doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan adalah untuk dilakukan, bukan untuk dihafal, saudara. Saya ulangi sekali lagi. Ada banyak anak Tuhan diajari doa Bapa kami hanya untuk dihafal.
Saudara, doa Bapa kami bukan untuk dihafal, tapi untuk dilakukan, ditindaklanjuti, dikerjakan secara bertanggung jawab dan sungguh-sungguh dengan rasa takut akan Tuhan. Selama itu saudara lakukan, percayalah, tidak ada yang pernah gagal firman Tuhan. Dia akan selalu pergi dan kembali dengan membawa keberhasilan. Yesaya berkata demikian, selalu berhasil saudara firman Tuhan. Itu makanya sumber daripada saudara di surga kan tidak ada hubungan yang terputus. Sumbernya keterputusan hubungan adalah apa saudara? Kepahitan. Makanya jangan ada kepahitan. Makanya saudara lepaskan pengampunan. Saudara kalau berbisnis terus ada kepahitan, ingat berkatmu akan terhambat. Jadi apapun saudara, jadi suami, jadi bapak, kalau saudara kepahitan, maka penyertaan Tuhan, berkat Tuhan akan terhambat. Khawatir, itu saudara sama dengan saudara tidak mempercayai Allah. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bukan saja bertumbuh, tetapi berbuah. Bukan saja hafalan firman Tuhan, tapi tindakan saudara. Itu makanya saya mengajarkan saudara bukan sedang menghafal. Ya, doa Bapa kami adalah bukan ayat hafalan, tetapi apa? Tindakan saudara. Saya sedang mengajarkan saudara melakukan firman Tuhan sehingga hari-hari saudara mengalami namanya penyertaan Tuhan. Selama pemerintahan Allah dibiarkan memerintah dalam hatimu, ingat setiap berkatnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub senantiasa menyertai saudara. Saya tidak pernah ragu-ragu mengatakan ini karena setiap hari saya merasakan begitu banyak berkat kasih. Contoh hari ini adalah hari kemarin anak saya lulus saudara di Jerman, ya. Walau saingannya cukup berat saudara, tetapi ketika dia belajar jujur, belajar mengucap syukur, takut akan Tuhan, dia bertanggung jawab atas kehidupannya. Dia lulus saudara dalam percepatan, ya. Dalam waktu yang cepat dan singkat dia sudah lulus dan puji Tuhan saya mengucap syukur sekali. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus baik buat kami sekeluarga. Amin. Nah, ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, saudara, ini cukup penting. Hal yang ketiga ada berhubungan dengan minggu yang lalu, menjaga hati, saudara. Jadi dikatakan dalam Matius 6 ayat 13a berkata begini. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, saudara. Jadi jika ingin terbebas dari pencobaan, maka kita perlu berdoa untuk dapat menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Memikul salib itu seperti apa, saudara? Yaitu menyangkal keinginan kita sendiri, saudara. Makanya belanja juga harus sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Kita pergi kemanapun juga bukan sesuai keinginan, tetapi jadilah sesuai kebutuhan. Kita ingin berlibur nih. Mungkin karena kita udah terlalu kerja, terlalu berat. Saatnya kita berlibur nggak apa-apa. Itu kebutuhan, saudara. Tapi kalau kita paksakan juga saatnya kita harusnya bekerja, tetapi kita berlibur, itu salah. Sehingga kita anak Tuhan diperlengkapi dengan benar, dengan senjata yang benar yaitu kebenaran firman Tuhan. Roma 14 ayat 17 berkata, kerajaan Allah bukan bicara tentang makanan minuman, tetapi bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Saudara. Jadi damai sejahtera muncul ketika kebenaran itu saudara praktekkan. Ya, jangan sungkan saudara, praktek firman Tuhan. Ingat, doa Bapa kami tidak diajarkan untuk dihafal. Doa Bapa kami, saya ulang lagi, diajar untuk dilakukan, dikerjakan setiap hari. Kapan Pak? Pagi-pagi benar, engkau hormati Tuhan Allahmu. Pagi-pagi benar, sebelum engkau melakukan aktivitas kerja, sekolah, atau apapun juga berdoa. Bapa kami yang di dalam kalian. Sungguh-sungguh saudara berdoa. Pas ketika saudara berdoa, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada. Saudara harus ingat siapa yang bersalah pada saudara. Kalau saudara sakit hati, ampuni, lepaskan pengampunan. Semudah itu sebetulnya saudara. Tetapi kalau engkau tidak mengampuni, maka apa? Saudara sebenarnya sedang menghalangi pemerintahan Allah di dalam kehidupan saudara. Ada banyak orang di gereja saudara angkat tangan nangis gemetar-gemetar, ya, berdoa, ya, kelihatannya rohani tetapi tidak bisa mengampuni. Kepahitan terus dipelihara, saudara. Penghakiman dipakai, ya. Selalu saudara jangan menghakimi orang. Saya kasih tahu, ya, panggilan kita bukan menjadi hakim. Panggilan kita adalah melakukan firman Tuhan. Amin.
panggilan kita mempraktekkan firman Tuhan. Sehingga biarlah pagi hari ini menjadi berkat buat kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, terutama jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia yang ada di Dayakolot. Saya bersyukur Tuhan saudara bisa melayani, dan saya tidak perpanjang firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini saudara bisa lakukan dalam kehidupan saudara. Oke. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan dapat dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Seperti lagu ini saudara, biarlah kita pandang Tuhan Yesus. Jangan pandang kiri, pandang kanan, tapi pandanglah Tuhan Yesus. Dialah yang kalau berkata-kata dia pasti lakukan. Biarlah seperti Kristus katakan, seperti Kristus dengan firman-Nya, demikianlah kita anak-anak Tuhan. Mari kalau kita berjanji saudara, kalau kita berjanji harus kita laksanakan. Kalau kita janji sama Tuhan menjadi anak Tuhan, praktekkan, bukan untuk dihafal. Saudara tidak diajar untuk menghafal, saudara diajar untuk melakukan firman Tuhan. Seringkali orang hanya menghafal saja, tetapi tidak pernah mempraktekkan firman Tuhan. Makanya saudara, mulailah berdoa dari pagi. Ucapkan syukur dalam segala hal. Inilah firman Tuhan pada pagi hari. Berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan, yang tercatat di dalam gereja kami. Engkau lawat Tuhan dalam nama Yesus. Dari keluarga Andri Desi, keluarga Tuhan Exhal atau Karmoyana, berdoa buat Ibu Amai juga. Mari Tuhan berikan pemulihan terus menerus. Berdoa juga buat keluarga Yohan, Shalom Tuhan. Jojo juga Tuhan, berkati Michael dalam nama Yesus. Berdoa juga buat brother kami Kiki, berkati dimanapun berada dia Tuhan, agar dia senantiasa berdoa, Bapa kami yang di surga. Dia akui Tuhan kita yang kenal dalam nama Yesus sebagai Bapa, maka engkau akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Berdoa juga buat semua yang menyaksikan, buat Ani Tuhan, kau berdoa buat Rani juga Tuhan, Borusi Manjunta, kau berdoa dalam nama Yesus Tuhan, agar mulai saat ini tidak khawatir lagi, tidak susah hati lagi, tapi bersyukurlah pada Tuhan. Akui Tuhan dalam segala hal, sehingga kehidupanmu akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Berkati anak kami juga, Maria Yosi cucu kami masa berkati. Berkati juga anak kami Clement yang kedua. Kau telah berikan kelulusan, kau berkati Tuhan, karena mulai hari ini dia sah menjadi karyawan di sebuah hotel Tuhan. Berkati anak kami ini agar menjadi berkat Tuhan, kemuliaan lewat nama Tuhan. Sehatkan, kuatkan dia Tuhan. Berkati juga anak kami Eli dalam kuliahnya. Sehatkan, kuatkan, berkati dalam nama Yesus. Istri kami juga berkati dalam pekerjaan usahanya Tuhan, terutama dalam bisnis yang kau berkati, sehingga Tuhan bisa menjadi berkat buat pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Setiap orang yang bekerja sama dengan dia Tuhan, jamah Tuhan, agar semua mereka melakukannya dengan Tuhan setia, komitmen dan konsisten ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Berkati bangsa negara kami Tuhan. Engkau berkati pulihkan bangsa kami, terutama dari COVID ini Tuhan, dalam nama Yesus. Biarlah kami semakin hari Tuhan semakin menjaga diri, menjaga kesehatan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Dan akhirnya berkati hamba-Mu pribadi yang banyak kekurangan kelemahan ini Tuhan, saya akan kuatkan. Akhirnya segala pujian, segala hormat
Kami serahkan semuanya kepada dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya dan siap melakukan firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.